Ya, selamat datang di Povi, podcast Friston dan Isan. Ya, hari ini kita bakal mau ngebahas apa nih, San? Oke, Kriston, terima kasih. Hari ini kita bakal ngebahas tentang penggunaan bahasa nih di kalangan generasi muda. Langsung aja nih, menurut lu nih, gimana sih Oke, langsung aja. pendapat lu nih kalau misalnya di generasi muda ini kebebasan bahasa ini bahaya nggak sih, Tan? Menurut gua kalau kebebasan berbahasa itu ada dua ini ya, nggak bisa bilang berbahaya, nggak bisa bilang juga aman. Jadi ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya itu teruntuk pada orang-orang yang ingin belajar bahasa daerah dan tujuannya adalah untuk mempelajari dan memperdalam bahasa tersebut, dipelajari semua bahasanya dan tujuannya untuk kehidupan sehari-hari bisa ngobrol sama masyarakat setempat kayak gitu. Tapi yang kebanyakan generasi sekarang, generasi anak muda sekarang, negatifnya adalah mereka cenderung untuk menyerap bahasa-bahasa kasarnya dari bahasa daerah tersebut. Kayak contohnya kita sering dengar kayak asu, jancok, kayak bodat gitu-gitu. Ini mohon maaf bagi para pendengar ya. Tapi itu artinya adalah arti kasar sebenarnya. Jujur aja karena itu merujuk pada caci makian. Nah, menurut lu sendiri nih San, pendapat lu gimana tentang orang-orang atau generasi muda sekarang yang pakai bahasa seperti itu? Ya, kalau menurut gue sih itu bisa menimbulkan kemungkinan bakalan merugikan bahasa yang disalahgunakan gitu, kayak contoh yang bahasa Jawa yang kayak tadi lu sebutin, kayak misalnya sorry nih, kayak kata gancuk ataupun asu ya kan, itu bakalan merugikan bahasa yang disalahgunakan gitu kan. Nah, terus kalau mau ditanya salah siapanya, ya kalau gue sih nggak bisa menyalahkan sepenuhnya gitu. Kalau misalnya si anaknya, kalau misalnya gue nyalain anaknya, ya ada sedikit dari orang tuanya juga. Kalau misalnya nyalin orang tuanya, nggak sepenuhnya salah karena nggak secara langsung mengajarkan gitu kan, tapi orang tuanya itu membiarkan anak itu belajar dari HP gitu kan, dari penggunaan HP yang tidak diawasi gitu kan, sehingga dan juga kan kalau di medsos itu kan sangat luas, jadi sangat mudah mendapatkan kayak bahasa yang kayak gitu. Nah, kayak ini. Terus menurut lu nih, Tan, cara untuk menjadi bijak dalam berbahasa itu gimana sih? Nah, ini sebenarnya problem solving dari masalah ini ya kan. Ya, menurut gua dari pribadi gua sendiri, penyelesaiannya adalah dari masing-masing pribadi, dimana kita harus membangun karakter dalam diri kita bahwa bahasa daerah tujuannya bukan untuk hal-hal negatif seperti caci makian saja. Karena zaman dahulu orang menggunakan bahasa daerah itu kan untuk berkomunikasi antar sesama di daerah-daerah tertentu. Nah, tujuannya jadi kita boleh belajar bahasa daerah, tapi bukan dengan tujuan untuk mempelajari atau kita menyerap bahasa kasarnya aja, tapi untuk memperkaya wawasan. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu punya banyak banget ke budaya, seni, dan lain-lain, sampai hingga bahasa itu beribu-ribu jenis bahasa, bahkan banyak yang tenggelam sekarang kan. Nah, kesadaran dari para pribadi generasi muda sekarang yang harus berpikir bahwa nggak boleh dijadikan bahan negatif, karena ini adalah suatu kekayaan kita, hal positif kita yang bisa kita dapat gitu. Nah, kalau menurut lu gimana, San, tentang ini, cara kita bijak gitu? Ya, kalau gue sih ya setuju 100% sama pendapat lu nih, Tan. Ya kan, kita harus bijak dari diri sendiri. Nah, terus kalau dari gue sih ya belajar dulu lah, jangan terlalu jangan terlalu mudah untuk menyerap bahasa-bahasa yang didengar gitu, yang didapatkan dari orang-orang lain gitu kan. Jadi ya disaring dulu lah gitu. Ya itu mungkin dapat dari gue, dan mungkin selesai sudah ya pertemuan virtual kita kali ini. Sampai di penghujung acara. Semoga ya bermanfaat bagi pendengar. Sekian, semoga bermanfaat. Ya, ditunggu ya Povi Podcast Friston Isan episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat mendengarkan.